Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Mumpung hujan, suasananya memancing untuk bernyanyi. Mumpung di belakang rumah, kita nyanyi aja. Bolehkah aku berteduh hujan di bawah pohon jiwamu, menikmati semilir hakikat, nikmati rindangnya zikir, nikmati buah-buahmu yang segar, ranum dan memabukkan. Bolehkah aku menetap di balik pejaman matamu, menikmati dinginnya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh, ku bawa pulang dan ku simpan di kemaraunya mataku. Sang guru dari Panji Sakti. Sebagai orang awam, ujian atau musibah memang terasa berat. Padahal kalau kita tahu, semua kesengsaraan ini adalah kenikmatan yang menyamar. Tentu saja itu bagi yang hidupnya benar dan mau bersabar. Kalau mengeluh, tetap busuk forever. Jadi mending nikmati saja ujian yang ada, menerima sembari berpasrah. Karena waktu sangat cepat berlari. Tenang saja, semua akan indah pada waktunya. Ya, walau nggak semua sih. Apabila kita bicara jasad, umur pasti akan tambah tua. Rambut uban full. Walau susah payah mencoba untuk menghalau waktu, tetap akan ditemui yang namanya senja kala. Menolak tua itu berlaku pada jiwa, tidak pada raga. Raga akan mengikuti seiring perjalanan waktu atau usia. Jiwa boleh tetap rock and roll sampai jompo, tapi ada saatnya raga akan loyo. Sebagaimana yang kita rasakan beberapa waktu lalu dalam merindukan Ramadan. Kebanyakan kita pada bulan Ramadan bukan rindu puasanya. Walaupun puasa itu adalah jamu yang pahit, tapi menyehatkan. Melainkan yang dirindukan dari Ramadan adalah suasana malamnya. Siapa yang mau lapar atau menderita? Bagaimana riuhnya suara anak kecil saat orang sedang sholat tarawih atau sayup-sayup lantunan ayat suci dari corong masjid. Ya macam beginilah. Anak kecil kalau tidak didampingi orang tua akan bebas merdeka dimanapun berada, bahkan di tempat ibadah. Malaikat pun bingung, tidak bisa apa-apa. Bicara hubungan anak orang tua, setua apa anak tetap anak. Dalam ungkapan lain, sepintar-pintar anak lebih pintar orang tua. Pernah di suatu tarawih ada seorang anak balita, ya sekitar umur 3 tahunan lah, yang pada saat itu tidak ikut sholat. Saya jadi imam. Dilalah dia menemukan kaleng kecil untuk menakar beras zakat. Sepanjang sholat dia pukulkan kaleng itu ke lantai berulang-ulang. Lantainya kebetulan di belakang tidak disentuh oleh karpet. Tangtung 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 tangtung. Suaranya mampir ke pengeras suara dan menggema ke sentaru desa. Gila men, baru kali ini sholat tarawih ada soundtracknya. Btw, Gusti Allah iku mengayomi.
dia menunjukkan cara hidup yang sehat. Makanya hukum puasa Ramadan itu wajib. Seandainya puasa Ramadan hanya sunnah, pasti sedikit yang mau ngelakoni. Kalau ngelakoni pun karena pasti ada maunya. Bagaimana kita terkadang untuk melakukan ibadah, bersedekah, sholat, zikir dan seterusnya, kadang-kadang ngelakoninya tuh biar lolos jadi pegawai negeri, biar dagangannya laris, biar sakti, dan biar yang lain yang outcome-nya itu adalah transaksi kepada Gusti Allah, bukan semata-mata ilahi anta maksudi warido kamat lubi, sebagaimana konten saya sebelumnya di pro bono. Nanti ada keterangannya di bawah ya, linknya. Sudah dikasih tahu caranya hidup sehat, ditambah bonus pahala berlipat lagi. Ya opo wis, Tuhan iku pancen mahajos gandos. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dalam Quran surat Fatir 28. Sekarang pertanyaannya, siapakah ulama itu? Apakah ulama yang disematkan oleh manusia kepada tokoh sentrisnya, atau predikat itu hanya dari Allah kepada hamba? Dari ayat ini kita mengetahui bahwa hamba Allah ada dua model. Satu, hamba yang takut kepada Allah, yaitu ulama. Dua, hamba yang kurang takut kepada Allah, yaitu hamba yang bukan ulama. Karena proses ulama ini kan dalam perjalanan masa kenabian. Kalau dulu zaman Yahudi, dia juga punya ulama yang namanya rahib, dari aspek segala macam kepemimpinan, pengobatan, dan ilmu sosial masyarakat atau sosiologi antropologi itu mereka kuasai. Dan yang menyematkan itu adalah bisa Tuhan, bisa masyarakat. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa ukuran seorang yang takut kepada Allah itu adalah ilmunya, bukan semata-mata amal ibadahnya. Karena ibadah tanpa ilmu hanya akan berakhir dengan keangkuhan dan merasa diri bersih. Nanti suatu saat saya akan membuka nyanyian ya, yang dimana ku biarkan diriku mendengar cerita yang ku percaya dari ucapanmu dan kata-kata mereka yang dihinggapi separuh dusta dan kebodohan. Yang waktu saya telepon-teleponan dengan seorang teman yang menjadi istri saya sekarang, ya udah korban. Makanya saya kadang-kadang takut kalau nyanyi sama main instrumen tuh. Wah. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa kadar yang dikatakan seseorang itu adalah berilmu atau alim, ulama, adalah dilihat dari seberapa besar ukuran takutnya kepada Allah. Lalu bedakanlah takut, pura-pura takut, dan menakuti diri. Karena ketiganya berbeda, walau sepintas rupanya sama. Karena dalam konteks level yang saya lanjutkan lagi di Tahabu episode keberapa ya? Episode keempat kalau tidak salah. Soal beberapa dimensi perjalanan kita sebagai seorang manusia untuk mencari jati diri. Karena apabila kita ingin mengenal Tuhan, maka kita harus mengenal diri. Untuk bisa sampai dengan fase di mana kita mengenal diri kita, itu biasanya menempuh 4 dimensi, yaitu dari syariatnya, kemudian tarekat sebagai jalan ikhtiarnya, kemudian hakikat yang menjadi suatu jawaban dari berbagai macam pola yang sudah ada sehingga bisa menjadi data kita klasifikasikan, dan sampailah kita kepada mengenal di makrifat. Tetapi kita di sebagian orang tua, guru-guru kita mengatakan mengenal diri itu adalah hal yang
yang seharusnya menjadi dasar. Makanya kalau dulu dengan manunggaling kaulo Gusti, bangsa Jawa, bangsa-bangsa orang pendahulu kita atau Kejawen misalnya, dia mau meninggal kapan tuh sudah memberitahukan kerabatnya. Bahkan ada alkisah di mana dia akan meninggal, dia menggali kuburannya sendiri. Kita tidak perlu sampai menghakimi para ulama ya. Dalam soal pahala, yang menjadi poin penting bagi kita adalah bagaimana nasib kita. Aku nggak terlalu muluk-muluk, uang itu kudu bisa rumongso, level ibadahku ya masih kelas siaga lah. Dapat bonus Lailatul Qadar saat Ramadan pun itu sudah alhamdulillah. Ya kalau enggak juga tetap alhamdulillah. Lah wong gelem poso sampai riyo-yo iku wis apik. Kita bisa menyelesaikan Ramadan kita dengan ya setidak-tidaknya dari sahur sampai dengan berbuka saja untuk merasakan lapar, puasa lapar ya udah bagus, top. Nah apalagi kalau memang misalkan kita bisa di atas level dari puasa lapar itu, kadang-kadang kan baru berbuka aja udah semua pengen disikat gitu. Nah ojo ngomong sopo-sopo ya, Lailatul Qadar itu kan maksudnya malam kemuliaan. Malam itu jadi mulia karena saat itu Al-Quran diturunkan. Nah, kalau Al-Quran sudah turun terus awakmu ngenteni opo? Wis mudun kok dienteni. Gak mungkin ono Al-Quran versi revisian. Tapi ya nggak apa-apa rek. Terus no topo atau iktikaf atau tanazul neng masjid karo merebes mili, terharu mengingat dosa yang sudah-sudah, meminta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apik kok. Yang orang kadang-kadang kutuk bahkan Nabi Adam makan buah huldi saja. Ya gara-gara Nabi Adam nih jadinya kita yang semula sebagai penghuni surga menjadi keluar. Tetapi yang orang kadang-kadang tidak bisa berpikir adil, bagaimana Nabi Adam berusaha melakukan sujud sampai air matanya itu menumbuhkan tumbuhan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tapi jangan hanya di tanggal ganjil, malam kemuliaan bisa di tanggal berapa saja. Jari nih Simbah, Lailatul Qadar itu tergantung engkau. Kapan saja engkau memetik puisi kehidupan dengan musikalisasinya seperti yang kita nyanyi-nyanyi dan background ini, kapan saja engkau akan memetik keindahan Al-Quran, way of life, masuk ke dalam hatimu dan membuatmu takjub pada kehidupan, maka itu saja bisa kita katakan bahwa kita akan berada di Lailatul Qadar kapan saja tanpa batas ruang dan waktu. Tapi jari ini loh, ojo percaya, seandainya ini benar pun para ulama tidak akan membenarkan. Ntar saya dibilang Mu'tazilah lagi. Kalaupun dibenarkan bakalan nggak ada yang iktikaf lagi di masjid. Lah wong yang ditunggu ternyata sudah turun macam Al-Quran. Prank itu kadang perlu. Santai aja, jangan takut berpikir kritis. Keberhasilan seseorang dalam beragama itu parameternya bukan salah atau benar memahami ayat. Itu sebabnya betapa kita memerlukan seorang mursyid, guru untuk mempelajari asbabun nuzul kalau di Quran, terus kemudian asbabul wurud kalau di hadis, sehingga kita juga tidak salah gitu. Nah tetapi di luar itu memahami ayat yang kita juga mencari tahu. Parameter beragama itu adalah kita ini bisa menjadi orang yang baik atau tidak baik. Tidak masalah kamu bercelana cingkrang atau tidak stylenya. Yang penting tidak jadi teroris, tidak mudah mengkafirkan orang, kemudian tidak memaksa orang menutup warung di bulan puasa.
istilahnya bisa bersosial kepada sesama, kepada tetangga. Jangan mentang-mentang kalau misalkan kita bicara budaya 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari sampai dengan 100 hari kemudian kita bilang kafir. Orang keluarga besar pengen dihibur malah dikafir-kafirkan gitu. Jadi rumus daripada kita hidup adalah bagaimana kita bisa saling harga menghargai. Apabila kita mempelajari kalimat Alhamdulillah, Muhammad dan Al-Hamid, itu salah satu kesatuan yang di dalam Alhamdulillah, yang artinya pemuji dan yang dipuji itu wahid, bersatu. Bersatunya itu di dalam pujian itu sendiri. Sebagaimana yang tadi menunggalin kaulo Gusti, seperti pantai dan lautan saling memuji dengan deburan-deburan ombak. Keduanya satu dalam debur ombak yang tiada jenuh dan tiada lelah-lelahnya untuk memberikan gelora suara, sehingga kita dapat menikmati debur itu yang memberikan efek angin segar kepada kita yang berada di tepinya. Kemudian, apa yang kau pikir sebatang rokok terselip, asap membumbung ke langit, lepas begitu juga perasaanku saat ini. Di tepi pantai kita bisa berpuisi, kemudian dengan angin debur ombak itu kita bisa melihat suatu keniscayaan untuk jangan pernah kita mengingkari janji kita kepadanya. Bersama-sama lebih dahsyat daripada perjanjian kita sebelumnya. Atau besok kita bikin perjanjian baru lagi. Begitulah manusia. Pagi menjadi muslim, sore bisa menjadi kafir. Kemudian sekarang kita minum-minum saja untuk melepas letih. Melepaskan letihmu juga letihku. Dan juga letih kita semua. Ada hal yang menjadi suatu hikmah dari bagaimana kita bertadabbur alam di tepian pantai. Alhamdulillahirabbil alamin.